Beberapa minggu yang lalu, gue liburan ke Purwokerto. Liburan yang sangat menyenangkan. Tapi video ini bukan mau ngomongin liburannya. Video ini mau ngomongin soal perjalanan kereta dari sini ke sana dan dari sana balik ke sini, kota Jakarta. Karena gue menggunakan dua kereta yang berbeda, sama-sama kereta yang mewah, artinya bukan kereta yang biasa gue gunakan, dan gue ingin cerita pengalaman gue berangkat ke Purwokerto naik Argo Semeru Priority dan pulang dari Purwokerto naik Taksaka Luxury Sleeper. Kita mulai. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Ji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Cap? Begini coy, Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers, teng 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 teng. Pim. Assalamualaikum. Sebenarnya singkat aja, kalau misalnya lu pengen tahu secara gambaran secara umumnya tanpa nonton terlalu panjang, ketika naik Argo Semeru Priority rasanya tuh kayak naik business class di pesawat. Ketika balik naik Taksaka Luxury Sleeper rasanya kayak naik first class, kurang lebih kayak gitu. Ketika kami berangkat dari Gambir itu naik kereta Argo Semeru Priority itu tuh gerbong paling belakang yang lu kalau lu pernah ngeliat kereta itu lewat, warna gerbongnya tuh beda sendiri gitu, bentuknya kayak finishing kayu, terus warnanya antara merah atau coklat tua atau coklat bata gitu lah kurang lebihnya. Nah itu adalah gerbong yang gue naikin, Argo Semeru Priority. Di dalam, kita ngomongin secara interior ya, di dalam seperti yang lu bisa bayangkan dari naik bisnis class pesawat, kemewahannya datang dari duduk yang lebih lega, ada kursi yang lebih empuk, kemudian sisanya colokan sih ada layar juga, tapi ya kan nggak pernah ditonton. Kalau waktu gue naik Argo Semeru sih, gue duduk sama Dipo, gambarnya sama Shira tuh sama-sama paling depan. Si Mila sama Shira, screen itu agak kejauhan dari mata mereka. Sementara kalau gue ada kayak TV gede banget di depan tapi nggak pernah gue tonton juga. Dan pengalamannya menyenangkan sekali. Gue berangkat pagi-pagi kan, jadi gue bisa ngelihat pemandangan yang oke lah ketimbang berangkat keretanya malam-malam. Gue berangkat jam berapa? 6.20, 4 jam perjalanan nyampe Purwokerto sebelum makan siang. Nah, perjalanannya menyenangkan sekali, enak sekali, terus ya gitu lu bisa lega, reclining tanpa khawatir sama yang ada di belakang. Gue udah lama nggak naik kereta biasa sih, jadi gue lupa experience-nya seperti apa, tapi menyenangkan sekali. Dan untuk di Argo Semeru Priority mereka punya kayak area makan sendiri, nggak gede, tapi ya cukup lah. Kadang-kadang kalau misalkan kita mau makan dan pengen makannya enak dengan meja, pindahnya ke situ. Karena kalau ya kita ada juga sih tray-nya gitu untuk naro, tapi kan kecil ya, tempatnya nggak terlalu lega gitu, goyang-goyang pula, jadi enaknya duduknya di situ. Nah dari sisi makanan sendiri, kalau menurut gue yang paling tidak terasa priority-nya adalah makanannya. Masih biasa aja. Tentu mereka akan komplainnya kalau bilang biasa aja, nggak biasa itu. Kalau biasa tuh ya kita tahu lah, nasi goreng kereta. Bukan mitosnya ya, legendanya adalah nasi goreng kereta tuh bisa setengah hangat setengah dingin. Karena ini zaman dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang seperti apa. Karena dulu gue kerja naik kereta mulu kan, Parahyangan Jakarta Bandung, itu tuh udah nempel banget. Dan memang agak beda nih omeletnya, ada fuyung hai gitu ya, ada apa namanya pakcoy gitu. Tapi secara presentation ya, cara mempresentasikannya ya masih kotak putih gitu. Biasa lah, kopinya juga nggak terlalu spesial menurut gue. Terus habis itu wifi-nya oke menurut gue. Mereka bilang akan ada blank spot, ada yang enggak. Tapi secara umum wifi yang ada di keretanya nggak terlalu mengganggu menurut gue.
Tapi yang paling top notch dari berangkatnya naik Argo Semeru Priority adalah servisnya. Sebelum kita mulai, gue nggak tahu nama jabatannya apa, tapi ada mas-mas yang kelihatannya dia kayak apa ya? Kayak butler gitu lah, kayak headnya gitu. Dia bilang, saya yang akan membantu mengurusi Anda, nama saya A, yang ini adalah untuk kebersihan, yang ini adalah untuk urusan teknis. Jadi sebelum kita berangkat tuh kita kasih tahu kepada siapa aja, dan mereka standby. Dari gerbong gue kan sebelah sini kan tempat makan, nah sebelah situ mereka standby. Dan kesan yang gue dapat tuh secara servis paling oke dibandingin nanti gue mau cerita soal Taksaka adalah yang di Argo Semeru itu. Treatmentnya oke banget, servisnya oke. Pendekatannya oke, ramah, komunikatif, pinter bahasa Inggris. Masih juga ngomong pakai bahasa Inggris. Perjalanan terasa sangat-sangat menyenangkan. Dan kalau lu penasaran berapa harganya, gue naik Jakarta Purwokerto, Argo Semeru Priority adalah 800.000 per orang. Nah, gue nggak tahu tuh kalau misalnya naik kereta biasa berapa harganya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, baliknya gue naik Taksaka Luxury Sleeper. Kalau lu bertanya-tanya harganya, yang ini 1,1.370 something, hampir 1,4 juta. Tapi gue ngambil itu karena A, jamnya paling sesuai dengan yang gue ingin. Itu adalah siang, jadi nggak terlalu buru-buru gitu ya, habis makan siang. Habis itu ya penasaran aja, pengen nyobain luxury sleeper gitu kan, kita pengen tahu. Nah, pas kami nyampe stasiun kereta, ternyata gue nggak tahu ini, ternyata ada ruang tunggu khususnya, yang mana tidak gue alami ketika gue naik Argo Semeru ya, atau mungkin ada tapi gue nggak dijelasin. Tapi kalau waktu gue mau naik Taksaka Luxury Sleeper, ketika keluar tuh udah langsung diarahin, ada petugas yang ngasih tau lewat sini, silakan nunggunya di sini. Dan dikasih ruang tunggu. Ruang tunggunya juga yang namanya stasiun kereta yang sudah umur ya tua aja. Ruangannya tua, kayak era Orba. Tapi setidaknya ada wifi-nya sendiri, ada kopi free flow-nya sendiri, ada cemilan free flow-nya sendiri, ada petugasnya juga, ada persernya juga, dan bisa nyantai-nyantai di situ. Nggak bingung duduk di mana ya, segala macam. Sampai akhirnya kami dibilang kereta udah sampai, ya udah jalan ke kereta. Nah, gue sekeluarga kaget pas masuk, bentuknya itu kayak naik first class, yang berarti setiap orang tuh punya kabin sendiri. Ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sana, yang berarti ada yang sepanjang perjalanan tuh mundur. Dalam hal kami, Gamila sama Syira tuh yang jalannya mundur, tapi mereka nggak ngerasa kendala apa-apa. Gua sama Dipo itu yang maju. Nah, kalau ngomongin soal kelegaan ruang, nah itu paling optimal deh tuh. Ada banyak sekali fitur. Di sini ada laci bisa naro barang, di sini bisa naro barang, colokan ada tempat sampah sendiri kecil di bawah. Terus enak menyenangkan sekali tempatnya. Di sebelah sini ada tombolnya. Nah, cuman tombolnya tuh ternyata cuma bisa bergerak satu moda, dan itu adalah moda tidur. Sementara kalau lihat tuh ada tombol untuk kaki begini aja, tapi ininya tetap begini. Ada yang ini aja mundur, tapi ininya tetap begini gitu. Ngerti ya maksud gue? Kursi kan gini kan, ini kan senderan, ini untuk kaki. Sebenarnya secara tombol ada yang bisa begini aja, ada yang bisa begini aja. Tapi pas gue pencet tuh nggak bergerak. Ternyata cuman satu tombol yang bisa dipencet, itu adalah untuk begini. Nah, pas tidur sih enak, dan tidur enak. Enak banget, bisa tidur di kereta lurus, enak sekali. Persis kayak, gue gak tau lo nonton atau enggak, tapi gue waktu itu pernah naik first class-nya Emirates. Itu kan bener-bener tidur flat gitu. Aneh banget rasanya naik kereta tidur flat, naik pesawat tidur flat. Ini juga sama, aneh banget naik kereta tidur flat, bener-bener tidur. Dan tidur, Dipo tidur, Mila tidur, Syira tidur, bener-bener sleeper lah. Menyenangkan sekali. Secara, ini gue takut salah nih, tapi seingat gue gak ada gerbong makan khusus. Gak ada gerbong makan khusus, dan makanannya juga lagi-lagi biasa aja. Seperti yang tadi gue bilang, sama juga di Taksaka, luxury-nya nggak berasa ketika kita ngomongin soal makanan. Tentu mereka bisa protes, ini bukan makanan yang sama.
Tapi presentation wise, taste wise, menu wise biasa aja. Kopinya juga sama aja. Kopinya kopi yang sama menurut gue. Yang mana sayang it's called luxury. Kenapa gue ketemu sama cup kertas gitu, karton sih, cup karton gitu. Maksud gue luxury-nya hilang gitu. Wi-Fi-nya bagusan yang Argo Semeru ketimbang yang si Taksaka Luxury ini. Lebih sering hilang-hilangan. Kendati pun memang dikasih tahu Wi-Fi-nya tuh kadang-kadang suka blank spot ya. Tapi tetap lebih kuat ketika gue berangkat naik si Argo Semeru Priority tersebut. Secara service-nya juga oke, tapi beda treatment. Kalau dibandingin, buat gue lebih oke yang Argo Semeru. Karena yang Taksaka Luxury juga ada mbaknya. Kalau yang itu kan laki-laki semua ya, kalau ini perempuan. Ada berapa petugas sih gue lupa. Kayaknya kalau jumlah petugas lebih banyak yang Taksaka Luxury sih memang. Tapi personal touch-nya masih lebih bagus yang Argo Semeru. Ini gue jadi ngebandingin, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga konsumen kan, gue bayar. Biarin aja, ini mah perasaan gue. Dan kalau subjektif ya memang karena ini gue yang ngomong, subjektifnya gue. Terus, apa lagi yang mau gue bahas? Oh ya, toilet sama-sama bagus, sama-sama bersih, sama-sama oke di kedua kereta. Nggak ada masalah sama sekali. Cuman kalau ditanya apakah worth it bayar 1,3 hampir 1,4 untuk naik Taksaka Luxury, kalau ada rezekinya worth every money menurut gue. Karena perjalanan panjangnya sebenarnya 4 jam nggak panjang-panjang amat ya. Tapi karena berangkat habis makan siang enak buat tidur kan. Perjalanan panjangnya jadi nikmat karena bukan hanya pemandangan lu bagus, tapi pokoknya secara kelegaan ruang dan privacy udah dah, ini Taksaka Luxury nggak ada lawannya. Gimana? Lu ngebandingin kayak tadi tuh lu naik business class, ini first class gitu. Emang dua tipikal produk yang berbeda. Cuman kalau lu nyari privacy, nyari space yang lega, bisa naruh banyak barang. Gua ingat ada satu momen di mana gua ada 2 air mineral, 1 soda dan 1 kopi. Ada 4 gua bisa naruh di sebelah sini. Kan di sininya tuh ada tuh yang kecil tuh. Nah, habis itu di sininya juga bisa naruh lagi, bisa charger segala macam. Menyenangkan sekali. Secara umum, gua mau apresiasi Argo Semeru Priority dan Taksaka Luxury Sleeper sebagai layanan kereta yang sangat menyenangkan. Tentu nggak bisa sempurna. Note terbesar gua ada di makanan, kopi. Ini tuh penting loh untuk orang yang bayar mahal. Cuman akhirnya terasanya cuman gerbong yang sama, facelift gitu. Jadi ini gerbong yang sama, bongkar kursinya, kasih susunan kursi yang baru, sisanya jadi sama. Cuman lebih bersih aja. Service lebih oke, ada service, toilet lebih bersih. Ya udah. Tapi sisanya di dalamnya aja masih kelihatan ya, ini mah kereta biasa aja gitu. Secara space, bagasi di atas, gue lagi berusaha untuk mengingat. Sebenarnya ada tempat koper juga tuh di bagian depan, lo bisa naruh koper di situ. Tapi secara space yang di atas tuh nggak gede-gede banget. Beruntung anak-anak gue bawa koper cabin dan gue bawa duffel bag. Tapi secara space nggak gitu oke. Yang mana kalau kereta-kereta luar negeri tuh dia ada kayak satu bagian sendiri di mana lu bisa numpuk beberapa koper tuh. Ya kalau lu naik kereta di Eropa ataupun Amerika antar kota, lu bisa ada space yang lumayan di mana lu bisa numpuk koper tuh 3 deck gitu, ada 3 kayak rak gitu, tapi dari rangka-rangka besi terus lu bisa naruh gitu. Nah itu nggak ada sih, ingat gue. Gue bisa aja salah sih, tapi setahu gue sih nggak ada. Tapi gitu, secara umum menyenangkan sekali. Gue apresiasi, dan kalau gue ada kesempatan untuk ke Indonesia lagi untuk liburan ke beberapa kota, mungkin ke Purwokerto lagi karena kami suka Purwokerto, gue dengan senang hati akan ngambil kereta yang sama. Itu aja dari gue, semoga ada manfaatnya. Nah, sekali lagi, yang pertama berangkat 800.000, yang balik berangkat 1.374 kalau nggak salah. Oh ya, dan gue di Jakarta ya, turunnya di stasiun, di mana gue turunnya?
Manggarai ya. Gue lupa yang pasti, gue baliknya nggak ke Gambir karena lebih dekat ke rumah gue. Itu aja dari gue, makasih banyak. Moga-moga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.